Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua kebaikan. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan setiap penyimpangan-penyimpangan agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam adalah agama yang sudah sempurna. Namun yang menjadi perhatian kita, tetap Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari jalan yang lurus, untuk selalu bermohon kepada Allah minimal 17 kali setiap kita salat. Kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Maka pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan ini merupakan hadis yang jelas bahwasanya jalan menuju surga itu hanya ada satu. Jalan menuju kepada ridhonya Allah hanya ada satu jalan. Hadis dari Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang sangat terkenal dengan keilmuan Al-Qur'annya, Ibnu Mas'ud ini. Sampai disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan sendiri, saya mengambil 70 surat langsung dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, falyasma ila qiraati Ibnu Ummi Abdin.
hendaklah dia mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Sedikit kita bercerita tentang Ibnu Mas'ud sebelum kita bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau dia membaca Al-Quran, bacaannya yang Nabi sebutkan persis sebagaimana Jibril membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud lah orang yang pertama kali melantunkan bacaan Al-Quran di depan Ka'bah. Ibnu Mas'ud lah orang yang pertama kali atau di antara sahabat yang menegur bacaan-bacaan Al-Quran yang keliru. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya perhatiannya para sahabat terhadap lurusnya bacaan itu menjadi perhatian mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar salah seorang membaca surat Al-Bara'ah. Surat apa? At-Taubah. Orang ini membaca dengan ra yang pendek. Bara'atun. Ra yang harusnya panjang dia pendekkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, celaka engkau. Ma hakadha aqra'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini dulu Nabi membacakannya sama kami. Di sini kata para ulama, penyimpangan dalam agama di masa para sahabat tidak ditoleransi walau sedikit, walau kecil. Nggak kayak orang sekarang, bacaan berantakan, mana yang 2 harakat, mana yang 4 harakat, nggak ngerti jadi imam dengan alasan yang penting tidak merubah makna. Di masa sahabat ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud, beliau menuturkan sebuah kisah. Beliau mengatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuatkan sebuah garis lurus untuk kami. Ini metode Nabi dalam mengajar. Jadi Nabi disebutkan dalam kitab Muallimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah kitab ditulis, di situ menggambarkan bagaimana cara Nabi dalam berdakwah. Salah satunya dengan metode gambar. Terkadang Nabi bertanya sama sahabat, kemudian sahabat mengatakan wallahu a'lam, dijelaskan oleh Nabi. Dalam kasus ini, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi membuat sebuah garis lurus untuk kami. Terbayang antum garis lurus ya? Lurus. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullah. Garis yang lurus ini adalah jalan menuju kepada Allah. Lihat, Nabi menggambarkan sama sahabat jalan menuju Allah itu sabil, menggunakan kata tunggal. Kata tunggal, sabil, satu jalan. Sabil jamaknya apa? Subul. Untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan jalan menuju kepada Allah, dipakai kalimat satu jalan. Hadza sabilullah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah Nabi gambar garis lurus, maka Nabi gambar di garis yang lurus itu, di kanan kirinya ada jalan-jalan lagi. Setelah digambar garis lurus, di kanan kirinya dibuat jalan lagi. Di kanannya banyak jalan, di kirinya banyak jalan.
Kemudian Nabi mengatakan, thumma qala hadhihi subul wa ala kulli sabilin minha syaitanu yad'u ilaih. Jalan yang kanan kiri ini, yang jumlahnya banyak ini adalah jalannya syaitan. Tidaklah ada satu jalan yang ke kanan, yang ke kiri, jumlahnya bercabang-cabang. Tidaklah pada setiap jalan itu kecuali ada syaitan yang mengajak ke jalan itu. Lihat gambaran dari Nabi ya Pak. Kebenaran, jalan yang lurus, satu jalan, nggak banyak-banyak. Di sini kata para ulama, yang namanya kebenaran jumlahnya hanya satu, sedikit. Dan di antara tanda kesesatan dan penyimpangan, pengikutnya banyak. Ingat itu. Maka jangan pernah antum menilai, oh ini kebenaran, ini tidak kebenaran dari jumlah. Jangan. Karena Nabi sudah sebutkan, jalan yang ke kanan, ke kiri, setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak ke jalan tersebut. Ada orang yang mengajak ke jalan itu. Ada ustadznya yang mengajak. Ada kiai yang mengajak. Ada ulama-ulama su' yang mengajak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qara'a wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini poin pertama nih. Setelah Nabi gambarkan sebuah jalan, ada kanan kirinya jalan-jalan yang lain, maka Nabi membaca firman Allah dalam surah Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Kata para ulama, setelah kita tahu ini jalan yang lurus, tugas kita apa? Fattabi'u, ikuti. Disinilah banyak umat Islam yang tidak mau. Untuk mengikuti aja nggak mau kita ini, Pak. Jadi kata Nabi, anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus, ikuti. Sebagian orang enggak, ini jalan saya, lihat dulu sesuai logika atau tidak, banyak pengikutnya atau tidak. Kaidah dalam kita beragama, kalau sudah menemukan jalan yang lurus, jangan noleh kanan, noleh kiri, ikuti itu. Ingat itu. Tinggal mengikuti kita ini, Pak. Fattabi'u, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti jalan yang telah Nabi tetapkan, sudah pasti kita mengikuti jalannya setan. Gak ada pilihan yang ketiga, gak ada. Ini kaidah kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kalian tidak hidup di atas jalan yang lurus, kalian pasti sedang berada di atas jalan yang sesat. Dan yang namanya agama itu dua, al-haq, al-batil. Antum kalau belajar agama tidak sampai pada kesimpulan mana yang salah, mana yang benar, antum belum tafaqquh fid din. Ingat, di antara ayat, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dengan urusan agama. Kata para ulama, yang dimaksud dengan faham, terang bagi dia mana yang benar, mana yang salah. Itu agama, Pak. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Kalau tidak terang bagi kita, kita belum tafaqquh fid din.
Terang bagi kita mana jalan ke surga, terang. Dan mana jalan menuju ke api neraka, terang, jelas. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang Mu'adz apa? A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim dari umatku ini tentang halal dan haram. Maksudnya apa? Mu'adz bin Jabal sampai pada puncak pemahaman. Begitu kita belajar agama, Pak. Tidak abu-abu, kayaknya benar, kayaknya dia sunnah, kayaknya nggak bisa, Pak. Kayaknya ini akidahnya benar, agama ini hitam putih. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh kita beriman, kita disuruh beriman seperti cara berimannya para sahabat. Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Kalau seandainya kalian beriman, iman kalian itu sebagaimana imannya para sahabat. Maksud kata para ulama tafsir, bukan iman kita seperti sahabat, bukan. Tapi cara kita beriman, cara kita memahami agama, semangat kita untuk mengamalkan agama, kita mencontoh para sahabat. Faqadih tadaw, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan yang lain tersebut akan menyesatkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan jalan yang lurus, apa itu? Jalan yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, baik dalam akidah, baik dalam muamalah, baik dalam ibadah. Bahkan sebagian para sahabat sampai pada titik urusan dunia mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini memiliki beberapa pelajaran besar. Pelajaran yang pertama adalah jalan kebenaran, jalan yang lurus bukanlah jalan yang banyak ditempuh oleh mayoritas orang. Ingat, jalan masuk surga itu memang jalan perjuangan. Jalan menuju ke dalam surga itu adalah jalan yang membuat kita terasing, membuat kita dibenci orang, membuat kita dikatakan sesat. Itu memang jalannya. Karena orang ketika dia asing di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan keberuntungan untuk dia. Tapi di masa sekarang lihat, Pak, manusia semakin jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking asingnya manusia kepada sunnah, orang yang makan dengan tangan kanan, selesai makan dia jilat jari jemarinya, apa kata orang-orang? Jorok. Antum lihat, saking jauhnya kita dari sunnah ini. Orang sedang melakukan sunnah Nabi, sebagian kaum muslimin mengatakan jorok. Dia lupa Nabinya makan kayak gitu loh. Keluar dari jalan yang lurus dalam masalah makan dan minum. Makanya jalan yang lurus ini, ketika kita sudah mendapatkannya, kita sudah faham ini jalan yang lurus,
Kita minta kepada Allah dalam setiap solat kita menetap di atasnya. Al-Imam Ibnu Katsir dan sebagian para ulama mufassirun ketika mereka mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Pertama, sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah permohonan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita baca tuh ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada saya, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang seharusnya membuat kita masuk surga, justru membuat kita dilempar ke neraka. Ilmu yang dipelajari bukan karena Allah. Sebagian orang belajar ilmu agama, dia tidak ikhlas karena Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala takhayyara bihil majalis. Jangan kalian belajar agama ini supaya mendebat para ulama. Ada orang suka debat, sedikit-sedikit debat, sedikit-sedikit debat. Wala litumaru bihi sufaha. Jangan kalian belajar agama ini untuk membodoh-bodohi orang bodoh. Ketemu sama orang bodoh di debat di. Dan yang ketiga apa? Wala takhayyara bihil majalis. Jangan belajar agama ini agar pandangan manusia terarah kepada kalian. Faman fa'ala dzalika fannar annar. Barang siapa yang melakukan semua itu, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang Allah turunkan, adalah sunnah yang Nabi ajarkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ijma'nya para sahabat. Ini 3 asas yang tidak boleh antum lupa. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menggambarkan tentang sifatnya para sahabat, apa kata Ibnu Mas'ud? Inna Allah nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah melihat kepada seluruh hati manusia, hati hamba-hambanya. Allah dapatkan hati yang terbaik, hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ba'da dzalik ila qulub. Kemudian Nabi melihat kepada hatinya para sahabat, dan Allah mendapatkan hatinya para sahabat khairu qulubil ibad, sebaik-baiknya hatinya hamba-hamba Allah. Faman wajada khairan, disebutkan faman ra'al muslimuna hasan fa wa indallahi hasan. Apapun yang dipandang baik oleh para sahabat itu baik di sisi Allah. Maksudnya ijma' ini. Apapun yang dipandang buruk oleh sahabat, maka dia buruk di sisi Allah. Ingat, ilmu 3 Pak. Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat. Ini pondasi dasar ini. Dalam apapun, dalam akidah, cara berdakwah, dalam muamalah, pondasinya 3 ini. Jangan kita mengangkat ucapan manusia di atas 3 ini, gak boleh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jalan yang lurus itu didapatkan manakala seorang itu berada di atas wahyu. Dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina."
beginilah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, kamu nggak ngerti. Lihat bahasa Al-Quran. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran. Sebelumnya kamu nggak ngerti mana Al-Quran, mana iman, kamu nggak ngerti. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha' min ibadina. Akan tetapi kami menjadikan cahaya hidayah kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Di sini menunjukkan bahwasanya mengenal sunnah, mengenal jalan yang lurus, kemudian berjalan di atasnya, itu semua hidayah dari Allah, Pak. Bersyukur kita, Pak. Sebagian orang sampai umurnya 70 tahun dia nggak bisa bedakan mana tauhid mana syirik, nggak ngerti dia. Sampai umur 70. Sampai umur 70 masih bingung mana yang benar, mana yang salah, mana kajian yang sahih, mana kajian yang batil, masih bingung dia. Maka antum bersyukur sama Allah. Allah berikan kita petunjuk jalan yang lurus. Yakini itu, Pak. Yakini itu. Dan kita mengatakan dengan pasti tidak ada jalan yang lurus kecuali jalan yang berada di atas manhajnya para sahabat. Beda ya, beda kita mengatakan diri kita baik dengan kita mengatakan apa yang saya yakini pasti benar, itu beda. Sekarang banyak orang bilang jangan merasa paling benar. Kalau yang dimaksud jangan merasa paling benar, amalan individu iya, nggak boleh. Allah melarang kita untuk mentazkiyah diri sendiri, nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Tapi meyakini apa yang kita imani adalah sebuah kebenaran, itu harus kita yakin. Harus kita yakin tauhid yang kita fahami sekarang inilah yang benar, yang lain salah. Begitu keyakinannya. Harus kita meyakini salat yang kita lakukan setelah kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah salat Nabi yang benar, yang lainnya salah. Jangan pernah takut menyalahkan sesuatu di luar sunnah, jangan takut. Karena di antara taufik seorang hamba, Allah memberikan kepadanya Al-Furqan, pembeda. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan meletakkan pada diri kalian furqan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana jalan yang lurus, mana yang bengkok. Makanya Bapak Ibu, yang namanya syubhat itu sifatnya relatif. Ingat, syubhat itu relatif, Pak. Mungkin di antum syubhat, di sebagian para ustadz tidak syubhat. Makanya syubhat ini tergantung kadar ilmu seseorang. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya Muhammad, kami wahyukan Al-Quran kepadamu, kami berikan engkau cahaya hidayah. Apa kata Allah? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Karena engkau membawa wahyu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
innaka la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar mengajarkan orang, manusia, kepada petunjuk jalan yang lurus. Nah, sekarang kita lihat, Pak, realita kaum muslimin. Sebagian orang dia beriman, kemudian imannya semakin bertambah atau semakin berkurang gara-gara penelitian di masa sekarang. Contoh, ada orang baru meyakini misalnya adanya azab kubur setelah terdengar ada suara dari kubur misalnya. Dulu pernah kan ada, ingat antum ya? Sekian beberapa tahun yang lalu tersebar viral suara apa? Suara orang diazab di alam kubur. Akhirnya sebagian orang semakin percaya dengan azab kubur. Iman yang benar nggak seperti itu. Ada atau tidak secara keilmuan dunia, kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan pasti benar. Itu kita harus punya sifat seperti itu, Pak. Karena Allah mengatakan tentang imannya manusia, imannya para sahabat apa? Tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan tidak meragukan keimanannya. Kita nggak boleh ragu dengan keyakinan kita, Pak. Antum tidak boleh ragu dengan manhaj yang antum tempuh, nggak boleh ragu. Antum tidak boleh ragu ini jalan yang lurus, nggak boleh ragu sedikit pun. Karena di antara tipu daya syaitan memunculkan keraguan-raguan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabb kalian dan jangan kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Benar nggak Mia? Benar nggak Mia? Tanya Ustadz, kata Ustadz ini halal, kata ini haram, ini bingung. Maka beragama bukan dengan kata Ustadz, beragamalah dengan dalil. Pegang prinsip itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan jalan yang lurus, tentu ada beberapa cobaan atau beberapa hal yang bisa membuat seorang muslim itu dia keluar dari jalur yang lurus. Ada dua sebab, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Saya bacakan beberapa ucapan para ulama yang ini merupakan sebab terbesar. Sebab terbesar orang-orang musyrik tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena punya sifat taklidul a'ma. Ini penyakit terbesar orang-orang jahiliyah. Taklid buta. Contoh, Pak. Ini saya kasih antum pertanyaan. Kalau ada seorang guru, dia punya murid, boleh nggak kita mengikuti guru kita? Apa yang guru kita katakan halal, kita halalkan. Apa yang guru katakan haram, kita haramkan. Boleh nggak kita ikut mentah-mentah? Boleh nggak, Pak? Yang penting guru saya ngomong ini, saya ikut. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Boleh. Kalau gurunya Rasulullah. Boleh, Pak. Boleh. Kalau guru antum Rasulullah, apapun ikuti. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Apa yang Nabi sampaikan sama mereka, mereka ikuti tanpa ragu, tanpa bimbang. Contoh, para sahabat tidak pernah meragukan sedikit pun janji surga yang disampaikan di tengah-tengah mereka. Sebagaimana kisah di perang Tabuk, Jaisul Usrah. Di perang Tabuk, para sahabat diuji dengan perkebunan mereka sedang rindang-rindangnya. Sementara kaum muslimin harus berhadapan dengan Romawi.
negara adidaya pada waktu itu, sehingga Nabi membutuhkan pasukan yang banyak dengan senjata yang lengkap. Nabi memotivasi para sahabat. Di antaranya Nabi mengatakan, man jahaza jaisal usra falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan pasukan Tabuk, bagi dia surga. Sekali Nabi ngomong, Utsman berdiri. Sekali aja. Utsman mengatakan, ya Rasulullah, mi'atu ba'irin, 100 ekor onta dari saya beserta dengan perlengkapannya. Gak ragu sedikit pun. Sekali dimotivasi surga, langsung beramal. Kemudian Nabi ngomong lagi, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Barang siapa mempersiapkan pasukan usrah, pasukan Tabuk, bagi dia surga. Berdiri Utsman lagi, saya ya Rasulullah 100 ekor onta. Gak ragu, sampai 3 kali, berarti 300 ekor onta. Gak ada keraguan-raguan sedikit pun mereka ketika mengeluarkan harta. Kenapa? Yang ada di hati mereka surga. Ini yang harus kita contoh dari para sahabat. Gak ada keraguan sedikit pun. Itu yang membuat para sahabat itu iman mereka tidak terkalahkan. Makanya siapapun yang beragama tidak mau menempuh pemahamannya para sahabat, pasti sesat. Itu sudah pasti sesat. Siapapun orang yang tidak mau merujuk kepada pemahamannya sahabat, pasti tersesat dari jalan yang lurus. Bahkan sebagian para ulama tafsir, ketika mereka menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, apa kata mereka? Ini maksudnya adalah tariq Abi Bakar wa Umar. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan Abu Bakar dan Umar. Makanya kita dalam beragama ini munculkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan para sahabat. Di hati kita tidak ada ucapan yang lebih pantas untuk diikuti kecuali dalil. Begitu kita beragama. Kemarin ya, saya melihat sebuah cuplikan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan menarik Bapak Ibu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau ditanya tentang, ya Syekh, apa hukumnya memakai biji-bijian tasbih? Pertanyaannya kayak gitu Pak, apa hukum memakai biji-bijian tasbih? Syekh Sulaiman tidak langsung menjawab, oh boleh atau tidak boleh, enggak. Tapi beliau memberikan pelajaran kepada kita dan disampaikan, lebih bagus pertanyaannya diganti. Jangan tanya boleh tidak boleh, jangan tanya itu. Ganti pertanyaannya, bagaimana dulu Nabi bertasbih? Menutup celah-celah syaitan, Pak. Bagaimana dulu Nabi bertasbih? Jadi jangan antum tanya, Ustadz, apa hukumnya, misalnya nih, apa hukumnya kita berzikir dengan biji-bijian tasbih? Jangan tanya itu. Itu akan membuka banyak pendapat. Oh mazhab ini, mazhab itu, banyak. Tapi antum tanya, Ustadz, bagaimana dulu Nabi bertasbih? Selesai. Kita keluar dari khilaf. Cuman kita sekarang, cara bertanya kita membuat kita pun bingung dengan jawaban sebagian para dai. Sama juga seperti bertanya begini, Ustadz, menurut pendapat antum, musik itu halal atau tidak? Menurut pendapat antum, jangan tanya begitu. Antum tanya sama Ustadz, menurut pendapat antum Ustadz, ini tauhid atau syirik? Ini riba atau tidak? Pendapat dia, bebas dia berpendapat. Kalau ada Ustadz ditanya, Ustadz,
hukum musik halal atau haram? Kata ustadznya halal. Maka jawabannya benar, Pak. Karena pendapatnya dia. Tapi tanyakan bagaimana hukum musik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu cara bertanya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Bagaimana dulu Nabi sholat, bagaimana Nabi ketika berpuasa, bagaimana dulu istri-istri Nabi ketika belajar, itu yang ditanyakan, supaya kita tidak keluar dari jalan yang lurus. Baik, ada beberapa sifat, yaitu taklid ya, yang ini membuat orang keluar dari jalan yang lurus. Ini sifatnya orang-orang jahiliyah. Disebutkan dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan apa yang namanya taklid. Beliau sebutkan qabulu qaulil ghair min ghairi hujjah. Lihat, orang dikatakan taklid buta, menerima perkataan orang lain tanpa hujjah. Itu taklid, Pak. Antum tanya sama ustaz, ustaz, wanita boleh nggak safar tanpa mahram? Kata ustadznya boleh, ada fatwa. Itu taklid itu. Fatwa bukan dalil, tapi fatwa harus disesuaikan dengan dalil. Ini namanya taklid, Pak. Apa kata Ibnu Qudamah? Qabulu qaulil ghair min ghairi hujjah. Menerima perkataan orang lain tanpa hujjah, itu dalil, itu namanya taklid. Imam Ibnu Subki rahimahullah ta'ala dalam kitab Jam'ul Jawami' beliau menjelaskan apa itu taklid. Beliau mengatakan akhdhul qawli min ghairi ma'rifati dalilih, mengambil sebuah pendapat yang engkau tidak tahu dalilnya, ikut-ikutan. Mengambil sebuah pendapat yang engkau tidak tahu dalilnya. Dan juga disebutkan ya, di antara ucapannya Imam Al-Kamal bin Humam, ini juga di antara para ulama salaf, disebutkan al-amalu biqauli man laisa qawluhu ihdal hujjat bila hujjatin minha. Mengamalkan pendapat orang yang perkataannya, mengamalkan pendapat orang bukan termasuk hujjah kalau pendapat tersebut tidak ada dalilnya. Ingat, semua ucapan boleh kita tolak dan boleh kita terima kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah azan kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita salat Isya insyaallah taala. Setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca pertanyaan yang masuk, saya tutup dengan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan hadis yang harus selalu kita ingat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun munjiyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga hal, thalathun munajjiyat, ada tiga hal yang bisa menyelamatkan, tiga perkara yang bisa menyelamatkan. Wa thalathun muhlikat, dan tiga perkara yang bisa menghancurkan seseorang. Fa'ammal munajjiyat, adapun yang menyelamatkan seorang hamba adalah fataqwallah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniyah. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah baik dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi keramaian. Itu hal yang bisa menyelamatkan kita. Ketika sendiri bertakwa sama Allah, ketika dalam kondisi ramai tetap bertakwa sama Allah. Wal qawlu bil haqq fir ridha was sakhat. Yang kedua, mengucapkan kalimat yang benar
baik dalam kondisi ridho atau dalam kondisi murka. Dalam kondisi kita ridho, kita mengucapkan kalimat yang baik. Dalam kondisi kita marah pun, kita berusaha mengucapkan kalimat yang baik. Dan yang ketiga, wal qasdu fil ghina, bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Wal qasdu fil ghina wal faqr, tetap hidup sederhana walau dalam kondisi kaya atau miskin. Ini tiga hal yang menyelamatkan agama kita, tiga hal yang bisa membuat kita menetapi jalan yang lurus. Pertama, bertakwa sama Allah. Yang kedua, mengucapkan kalimat yang hak walaupun dalam kondisi marah atau ridho. Dan yang ketiga, seorang yang hidup sederhana walau dalam kondisi kaya atau miskin. Nabi SAW kondisi hidupnya bervariasi. Nabi pernah diberikan harta yang sangat banyak, namun harta tersebut Nabi berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau diberikan hadiah di pagi hari 4 miliar. Kalau kita rupiahkan 4 miliar, sore hari sudah dibagikan habis. Tetap hidup sederhana walau dalam kondisi punya harta. Dan disebut kedua amal muhlikat, adapun perkara yang menghancurkan agama seseorang, fasyuhun muta, bakhil yang berlebihan. Syuh ini bakhil tapi sudah terlalu bakhil. Maka sebagian para ulama khilaf, apakah syuh ini sama dengan bakhil atau tidak. Ada sebagian pendapat yang mengatakan penyakit syuh ini lebih parah daripada bakhil. Ada buku judulnya Al-Bukhala, karya Al-Jahith. Di situ ditulis, Pak, nama-nama orang-orang bakhil di masa dia hidup dari negara Kufah, Basrah. Coba antum baca, siapa tahu nama antum di situ ada gitu. Siapa tahu kan. Itu kisah-kisah orang bukhala itu menarik tuh kisahnya, Pak. Disebutkan salah satu kisahnya adalah mereka berdua bersahabat. Mereka berdua nih bersahabat. Tapi sahabat yang satu ini udah lama nggak ketemu. Ketika sahabat ini ketemu, dia tahu kalau sahabatnya ini butuh pertolongan. Tiba-tiba dia pura-pura tidak kenal. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Ana butuh pertolongan antum. Ana fulan. Antum lupa. Siapa ya? Siapa ya? Pura-pura nggak kenal karena dia nggak mau bantu orang. Itu sifat bakhil yang disebutkan diantaranya. Tiba-tiba nggak kenal sama orang karena dia tahu orang itu mau minta tolong. Kayak sekarang nih, ada orang nelfon antum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Afan Ustaz, ana minjam duit Ustaz. Afan nggak dengar. Gimana Afan? Coba nggak dengar, matiin. Bakhil ini, Pak. Jadi hati-hati ya, mengikuti sifat bakhil itu menghancurkan agama kita, Pak. Kemudian yang kedua disebutkan hawa nafsu muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Pokoknya hawa nafsu, pokoknya kalau saya mau saya harus dapat, pokoknya terserah saya. Ini hawa nafsu, Pak. Mata-mata saya, kaki-kaki saya, telinga-telinga saya, jangan atur-atur saya. Ini hawa nafsu ini, nggak mau diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, seorang yang ujub kepada dirinya sendiri. Ujub dengan ria beda. Kalau ria penyakit ingin dilihat orang. Tapi kalau ujub, dia dalam hatinya aja sendirian. Satu masjid ini saya yang paling salafi saya. Ustadz yang paling salafi itu saya. Yang lain itu salafinya berantakan semua. Subhanallah, Pak.
Antum gimana belajar dari orang yang menganggap dirinya paling salafi? Sampai ustadz-ustadz salafi juga ditahdzir, diserampangan, difitnah. Ini sampai sebagian ada yang menuduh tuduhannya dusta. Hati-hati, orang kalau sudah terlalu kagum dengan dirinya, padahal dia jatuh kepada penyimpangan, dia akan sulit untuk mengakui. I'jabu al-mar'i binafsih. Antum melihat di YouTube ada seorang bernama Abdullah Al-Qasimi, terkenal sudah. Abdullah Al-Qasimi, dia tadinya seorang yang alim ya. Dia nulis kitab-kitab membantah ateis di Arab Saudi ya. Sampai pada akhirnya dia tulis sebuah kitab membantah orang-orang ateis. Dengan kitab itu banyak orang sadar, tapi di akhir hayatnya dia justru mati dalam kondisi ateis. Abdullah Al-Qasimi, ada para ulama yang mengatakan dia murtad akhirnya. Kenapa? I'jab binafsih, dia terkagum-kagum dengan kecerdasannya karena bukunya dipuji oleh para ulama. Sekarang bukunya masih ada, tapi dia sudah murtad, sudah meninggal sudah, Abdullah Al-Qasimi. Makanya kita ini jangan terkagum-kagum dengan diri kita, seakan-akan kita yang paling hebat, kita yang paling warok, kita yang paling ini, paling itu. Nggak boleh, Pak. Umar bin Khattab ketika dia tahu Hudzaifah bin Yaman menyimpan nama-nama orang munafik, Umar tanya sama Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah ada namaku di sana?" Lihat Umar, Pak. Umar yang Nabi sudah katakan, Umar fil jannah, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, Umar orangnya. Tetap ketika dia tahu Hudzaifah menyimpan nama-nama orang munafik yang dibacakan oleh Nabi, apa kata Umar? Apakah ada namaku di situ? Tetap dia merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Nah, saya tutup dengan satu kisah yang Nabi ceritakan ya. Bapak Ibu sekalian, Nabi menceritakan dua orang dari Bani Israel. Mereka bersahabat. Sahabat yang pertama ini soleh, yang kedua ini tidak soleh. Sahabatnya yang soleh ini setiap ketemu dinasehatin, bertakwalah sama Allah, tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Tapi sahabatnya nggak mau meninggalkan, terus melakukan dosa sahabatnya ini. Sampai pada sebuah titik sahabat yang soleh menasehati, "Ya fulan, bertakwalah sama Allah, taubatlah, kembalilah sama Allah." Kata sahabatnya ini apa? "Da'ni wa rabbi." Udah sana, jangan urus-urus saya, tinggalkan saya dengan Rabb saya. Maksudnya apa? Jangan sibuk dengan dosa saya. Ini ucapan yang salah, ini ucapan nggak boleh, Pak. Ini ucapan yang batil. Tapi poinnya bukan di situ. Ketika temannya menyampaikan itu, kemudian dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, engkau tidak akan pernah dimaafkan Allah." Dia mendahului Allah, orang soleh tadi. Kata Nabi, dibangkitkan mereka di hari kiamat, Allah tanyakan, "Limadza ta'ala ya alayya?" "Ya fulan, kenapa engkau melampaui hakku? Kenapa engkau mengatakan kepada sahabatmu, aku tidak akan mengampuninya?" Kata Nabi apa? Allah batalkan amal solehnya orang-orang ini. Orang ini dibatalkan amal solehnya, dan sahabatnya yang tadi tidak soleh dimasukkan ke dalam surga. Ini mengerikan. Maka kita kalau nasihati orang itu melawan kita, jangan pernah kita mengatakan, "Demi Allah, ente nggak mungkin dapat hidayah." Itu bahaya, Pak. Kita mendahului Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau ada orang kita nasihatin, dia nggak mau, ya sudah, doakan. Jangan sampai keluar kalimat, "Payah itu Ustaz, nggak mungkin dapat hidayah itu Ustaz." Nggak boleh, Pak. Sama seperti ucapannya orang-orang musyrik jahiliyah, kalau Umar bin Khattab masuk Islam,
Sampai mereka mengatakan apa? Umar tidak akan masuk Islam sampai onta masuk ke lubang jarum. Tapi Allah berikan hidayah kepada Umar. Makanya kalau kita lihat ada sebagian saudara kita belum kenal sunnah, masih bergelimang dengan dosa-dosa, kita dakwahkan dengan baik. Kalau mereka datang pengajian, sambut dengan baik. Ibu-ibunya juga, ibu lihat datang akhwat mungkin dengan pakaiannya yang belum hijab syar'i, dia mau duduk di masjid, tegur dia, sambut dia saudara kita. Jangan kita merasa payah, udah umur 60, jenggotnya masih dipotong, lihat ke kakinya, mata kaki tertutup. Jangan Pak, karena yang paling penting bukan sekarang, tapi akhir dari hayat kita. Innamal a'malu bil khawatim. Makanya kita mendoakan saudara-saudari kita, kita mengajak mereka kepada jalan Allah dengan cara yang lemah lembut ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, satu pertanyaan saja ya. Ustadz, ada orang yang berkata jika kita harus memilih salah satu mazhab, bentar, yang mengharuskannya siapa sih? Jika kita harus memilih, siapa yang mengharuskan antum memilih mazhab? Anda mau tanya, apakah ada ayat Al-Quran atau sunnah Nabi yang menyuruh antum mengikuti mazhab tertentu? Ada atau tidak? Tidak ada. Yang Allah haruskan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu yang harus. Jadi tidak ada keharusan bermazhab, tidak ada. Makanya sebagian para ulama, buku-buku mereka bebas mazhab. Bebas mazhab, buku-buku fikihnya. Buku fikih isinya dalil. Jadi tidak ada yang mengharuskan kita bermazhab, tidak ada. Apalagi membatasi ulama hanya 4. Ulama banyak, bukan hanya 4. Ini satu ya. Jika kita harus memilih salah satu mazhab dari 4 mazhab, apakah ini pendapat yang benar? Ini pendapat yang salah. Pertama, kalau dikatakan kita harus bermazhab, maka apa mazhabnya Abu Bakar? Apa mazhabnya Umar? Apa mazhabnya Imam Syafi'i? Apa? Al-Quran dan Sunnah mazhabnya. Ini jawaban yang sederhana Pak. Dan akhirnya orang kadang-kadang kalau sudah belajar mazhab, dia meninggalkan sekian banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ikhwan-ikhwan yang ada di Jakarta Utara, karena ada ustadz yang sibuk membahas mazhab terus. Tadi sholatnya udah benar begini, sekarang sholatnya di dekat kemaluan. Ditanya, ente kenapa sholat kayak gini? Hambali. Nabi gimana? Hambali. Nabimu gimana? Hambali, kata dia. Agama sudah seperti mazhab, udah kayak agama Pak. Kemarin saya lihat iklan promo umroh. Kan biasanya orang promo umroh apa? Umroh sesuai Quran dan Sunnah, kan begitu. Itu sahih lah, bagus. Sekarang kurang, belum cukup Pak. Sekarang ada iklan umroh sesuai Quran dan Sunnah versi mazhab Syafi'i. Masya Allah. Gimana ini? Gimana Pak? Dan itu yang kita sayangkan, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Makanya guru kita Ustadz Abdul Hakim Abdad ya, berulang-ulang beliau bahas ini Pak. Mazhab ini bukan untuk orang awam. Dan itu sahih. Akhirnya muncul ya kayak gitu. Mau versi umroh mazhab Syafi'i, daftar sini. Kalau versi Maliki, jangan di sini. Masya Allah. Apa begitu kita beragama? Enggak. Makanya yang Allah perintahkan kepada kita, ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada yang kita tidak mengerti, kita minta pertolongan para ulama. Itu aja. Kita minta bantuan para ulama. Dan bahasa Al-Quran dan hadis itu lebih mudah daripada bahasa kaum mazhab. Ingat,
bahasa Al-Quran dan hadis itu lebih mudah difahami daripada bahasa kaum mazhab. Ini istilah baru lagi nih, kaum mazhab. karena muncul orang-orang kayak gini sekarang, dan ustadz-ustadznya itu ada yang begitu. Ustadz-ustadz kita alhamdulillah mereka jabarkan ini mazhab ini, kemudian mereka tarjih, ya kan, Hanafi begini, Syafi'i begini, Maliki begini, tapi yang lebih kuat adalah ini benar. Ustadz-ustadz kita begitu mengajarkan. Tapi ada yang versi lain, Syafi'i begini, Hanafi begini, Maliki begini. Silakan pilih mana yang sesuai dengan keinginan. Itu yang terjadi, Pak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.